Mana udah kelihatan nih tampilan layar? Sudah kelihatan, Kak. Ini hari ini kita mau melanjutkan fungsi komposisi yang kemarin ya. Cuma biar kita review sejenak gitu. Bentar ya. Oke, saya ulangi lagi, kita review sejenak ya. Yang materi kemarin supaya kita sebenarnya ada sedikit samaan dan perbedaan aja. Jadi makanya nanti biar nggak bingung kita review lagi yang inverse gitu ya, kita review lagi nanti, supaya nanti bisa kita membedakan apa sih bedanya bentuk di inverse sama fungsi komposisi nanti dilihat dari domain dan range-nya ya. Baik, yang contoh 153 ini kalau kita lihat bentuknya ya dari polanya begini,
Kita lihat bentuk polanya ini. Seperti apa ya? Kita sebenarnya kan kalau di inverse kemarin misalnya Y sama dengan fx. Kalau kita mau mencari inverse-nya berarti inverse dari fx ini kan bisa bentuknya seperti ini, inverse dari Y, fungsi inverse dari Y atau fungsi inverse dari X. Kita lihat bentuk ini ya. Nah, di mana nanti tujuan kita adalah mencari nilai X atau nilai dari domainnya gitu, domain dari DF-nya dan domainnya. Nah, mungkin kalau teman-teman sudah pernah belajar gitu, fungsi inverse itu misalnya dari bentuk X sama dengan Y per X min 2, ini sama dengan fungsi inverse dari Y ya. Karena variabelnya kita masih pakai Y. Tapi nanti juga bisa kalau menjadi Y inverse gitu ya. Jadi X-nya nanti menjadi Y, tapi Y-nya Y inverse gitu. Kalau kita jadi bentuk Y kan berarti nanti Y, X-nya jadi Y sama dengan yang Y-nya jadi X gitu. Y, X min 2. Nah, bentuk Y inverse ini nanti setelah kita berubah jadi Y, karena Y itu sama dengan Fx ya, tapi Fx-nya ini Fx inverse ya. Jadi bisa bentuk nanti inverse-nya bentuk seperti ini, yang di atas ini ya. Atau kita nanti kalau udah rubah variabelnya kan, Y ini bisa jadi X, jadi bentuknya seperti ini ya. Dan ini keduanya ini sebenarnya sama aja untuk baik yang fungsi inverse Y atau fungsi inverse X itu sama-sama fungsi inverse dari fungsi Fx gitu. Cuma beda menggunakan variabel domainnya aja. Di sini makanya cuma beda, di sini pakai Y, di sini pakai X. Tapi kita nilai Y yang di sini fungsi inverse Y kan sama ya, yaitu anggotanya adalah anggota dari RF atau range-nya ya. Range-nya itu maksudnya yang daerah hasil. Begitupun X yang dipakai di sini, nilai X ini bukan nilai X dari DF lagi, tapi berdasarkan dari RF. Ini kan ada petunjuknya. X domain dari domain inverse atau dari range-nya. Jadi range ini kita bisa gunakan juga seperti domain, tapi domain inverse atau DF inverse ya. Dan ini juga sama, makanya sama-sama dari anggota dari range-nya. Cuman berganti dari Y menjadi X. Dan yang X pasti jadi Y. Makanya domainnya sama. Domain dari range-nya, bukan dari domain asalnya. Nah, itu kita review yang kemarin. Sebenarnya fungsi komposisi juga sama, konsepnya seperti itu. Cuma yang membedakan nanti kita lihat misalnya pada gambarnya. Nah, pada gambarnya seperti ini ya. Ini kalau gambar fungsi komposisi, kita lihat seperti ini. Nah, bedanya apa kalau kita lihat dari gambar seperti ini, komposisi ini?
Kalau komposisi itu fungsinya misalnya dari A ke B ya, A ke B, kemudian dipetakan lagi dari B ke C. Kalau inverse kemarin kan misalnya fungsinya awalnya dari A ke B, maka fungsi inverse adalah dari B ke A. Nanti kalau diversin lagi, ya balik lagi ke A ke B lagi. Misalnya double inverse lah. Diverskan lagi, balik lagi ke A lagi. Jadi sirkulasinya hanya A ke B, B ke A ke B lagi. Nah itu kalau fungsi pas sistem pemetaan pada inverse. Nah bedanya kalau pada komposisi, ini adalah pemetaannya dari A ke B dan B ke C. Dan ini nanti misalnya dinamakan dengan misalnya nanti yang dinamakan dengan misalnya G bundaran ya kita ngomongnya G bundaran fx atau sama dengan fungsi dari G fx ya, di mana domainnya nanti adalah fx, G fx. Jadi G bundaran fx itu sama dengan G, fungsi G dengan domainnya fx. Nah ini nanti G bundaran fx ini adalah suatu pemetaan nanti dari A langsung ke C-nya ini sebenarnya, tapi melalui B. Itu namanya G bundaran fx atau fungsi G dengan domain fx. Nah nanti inverse-nya dari misalnya ada inverse dari G bundaran fx atau misalnya nanti ada G bundaran f, nah, fx ya. Tapi ini ada inverse-nya misalnya nanti. Berarti ini pemetaan dari yang awalnya dari A ke C ini berputar dari C ke berbaliknya dari C ke A. Itu nanti ada G bundaran F inverse. Ya kesamaannya di sini dengan konsep inverse tadi kesamaannya di sini. Tapi kalau dalam komposisi untuk mencari komposisi awalnya misalnya seperti G bundaran fx ini, walaupun pemetaannya nanti tujuan adalah dari A ke C, tapi kan karena nanti domainnya ini adalah pakainya fx gitu ya. Misalnya G bundaran fx ini kan nanti fungsi sama dengan fungsi G dengan domainnya fx, maka dia harus melalui proses di B ini untuk menyaring domain mana yang kepake nanti buat di fungsi yang di C inilah kita katakan di sini misalnya ada fungsinya di C. Jadi saringnya di tengah-tengah sini nanti buat nyari domainnya. Jadi domainnya pakai fx soal. Karena kan di sini kalau dari ini misalnya kita fungsi x apa kita namakan anggotanya anggota sec x gitu ya. Nanti di sini fungsinya kan fungsi fx di sini. Nah, fx inilah yang kita akan gunakan sebagai domain nanti buat fungsi G tersebut. Ya, G bundaran fx sama dengan fungsi G dengan domain f. Nah, kita
Ya contohnya dari apa yang saya tadi katakan gitu ya. Di sini makanya X atau domain dari G bundaran F-nya adalah nilai X di mana, tapi nilai X-nya adalah DF. DF berarti yang masih di sini ya, nilai X-nya DF, tapi untuk domain fungsi G-nya ya, pakainya Fx dari sini. Nah, itulah komponen-komponen yang kita mau isi pada fungsi komposisi G bundaran Fx ini. Dimana nanti X adalah domain, kita belum nanti ada pernyataan apa domain dari fungsi komposisi G bundaran F, domainnya apa gitu. Domain dari G bundaran F ini adalah domainnya adalah X untuk sebagai elemen DF-nya, masih yang di sini di A, kemudian domain untuk fungsi G-nya adalah yang pakai Fx. Komponen-komponennya buat pengisian dan. Nah, kita lihat pada contoh. Misalkan fungsi X-nya adalah X-1 dan fungsi dari Gx-nya adalah akar dari X. Nah, kalau kita melihat bentuk G bundaran Fx berarti kan sama dengan fungsi G dengan domain Fx. Nah, kalau kita nanti tujuannya di sini mencari domain dari G fungsi F-nya, mengikuti pola yang ini ya, pola yang di atas ini, di mana X-nya nanti adalah elemen dari DF, tapi Fx-nya adalah domain dari G. Nah, ini bisa didapatkan dari yang di atas dulu gitu. Nah, ini bagaimana kalau fungsinya GOF kan berarti kita memasukkan fungsi Fx ini ke dalam, karena fungsi sama dengan fungsi G domain Fx, maka Fx-nya kan jadi domain, makanya fungsi Fx ini dimasukin ke G. Nah, fungsi Fx-nya kan adalah X-1 per X+1 ya. Dimasukin ke fungsi Gx, di mana Gx-nya adalah akar X. Jadi X ini yang di dalam Gx ini diganti dengan fungsi Fx-nya. Gitu. Nah, supaya kita tahu apa dari DF-nya dan apa dari DG-nya. Gitu kan. Karena kita kan mau buat definisi nanti domain G bundaran F kan, berarti kita harus tahu dari DF-nya atau dari DG-nya. Nah, DF ini adalah nilai dari yang X yang masih di sini, yang kita mau ambil dari fungsi Fx. Nah, karena domain DF ini kita mau masukin ke dalam fungsi X gitu, maka domain yang dipilih adalah sesuai dengan apa yang bisa dimasukkan ke dalam fungsi X-nya. Saya ulangi lagi ya, misalnya kalau mau mencari DF atau domain dari fungsi Fx adalah dengan mencocokkan ya dengan domainnya itu yang ada di X itu dengan kira-kira apa yang bisa dimasukin ke dalam fungsi Fx-nya gitu. Apa aja yang bisa dimasukin, tapi dari
sumbernya dari himpunan A ini ya, yang ada di dalam himpunan A. Nah, karena fungsinya adalah pembagian antara X-1 dan dibagi X+1, maka yang tidak memungkinkan adalah untuk dimasukkan adalah yang -1 ya, karena nanti penyebutnya jadi 0. Hanya di sini berarti semua X elemen real adalah DF gitu. Kecuali X tidak sama dengan 1 ya. Itu semuanya adalah anggota dari DF. Nah, kalau DG itu berarti nanti nilai 1X. Di mana X elemen real, nah karena bentuknya fungsi GX adalah akar X gitu. Maka berarti kan kalau akar X kan di dalamnya tidak boleh negatif ya. Karena kan imajiner nanti. Karena kita masih di wilayah dengan real, artinya di dalam akar tidak boleh ada negatif. Atau harus X ini lebih besar daripada sama dengan 0. Nah, pertanyaannya, antara X elemen real dan X yang elemen real antara di DF dan DG ini sama nggak sih? Nah ini pertanyaannya. Itu beda ya. Jadi saya tekankan di sini. Ini beda. Walaupun namanya variabelnya X, tapi isinya beda itu. Setelah kita tahu persyaratannya, misalnya anggota DG ini misalnya adalah suatu X, di mana X ini harus lebih besar sama dengan 0, karena dilihat dari fungsi GX, berarti X yang memungkinkan untuk dimasukkan adalah yang lebih besar sama dengan 0 karena akar X. Tapi X ini adalah yang kita dapatkan dari nanti dari hasil Fx ini gitu, di DG ini. Kalau yang di DF-nya atau domain fungsinya adalah X-nya kita dapatkan dari apa yang di dalam himpunan A ini. Sedangkan kalau untuk yang di DG-nya adalah nanti apa yang didapatkan di irisan antara, maaf saya ulangi lagi ya, di irisan antara apa yang menjadi RF. Jadi nanti yang domainnya buat G-nya ini adalah sebenarnya adalah 1X, tapi X-nya adalah ngambilnya dari 1X, tapi ngambilnya dari ini ya, dari Fx. Irisan artinya irisan dari, jadi kalau dari A ke B ini kan suatu fungsi Fx. Nah, sedangkan nanti misalnya ada ditambahkan ini X ini juga real gitu. Berarti kan nanti diambil domain ke G-nya ini adalah suatu yang irisan antara yang tadi dikatakan X elemen real, tapi atau maksudnya X ini harus lebih besar sama dengan 0 ya, karena fungsinya G, berarti kan domainnya adalah sebenarnya sesuatu X yang lebih besar dari 0, tapi ngambilnya dari sini ya. Diiriskan dengan fungsi Fx-nya. Di mana irisan yang bisa kepake gitu. Nah, karena fungsi Fx-nya ini adalah hasilnya nanti adalah sesuatu yang berapapun ya, kecuali nanti kalau kita masukkan X-nya sama dengan 1 gitu. Diiriskan dengan hasil dari Fx-nya ini yang lebih besar sama dengan 0. Yang nanti kita bisa pakai sebagai domain GX-nya gitu. Jadi kita memang tahapnya satu-satu, karena kalau komposisi melewati yang di tengah ini ya, pemetaannya. Jadi satu-satu kita cari DF-nya dulu, adalah suatu X ya. DG, kemudian cari DG juga suatu X, tapi dilihat dari fungsinya gitu.
Kalau fungsinya Gx adalah akar X, berarti kan di dalam X ini harus lebih besar sama dengan 0. Sedangkan kalau yang di fungsi fx ini X-nya adalah, jadi kita sama-sama cari domain X-nya adalah semua X itu yang elemen real kecuali -1. Jadi tahap awal adalah kita mencari domainnya dari F dan domain dari G. Nah, kalau udah nanti tahu dari domain dari F-nya, sudah tahu dari domain G-nya, selanjutnya kalau andai kata kita udah masukkan fungsinya, nanti kita bisa lihat itu. Tadi kan df-nya adalah X, di mana elemen df yang ada di A ya, maksudnya kan itu df, elemen df itu berarti yang X itu adalah elemen yang di A. Dan nanti di sini X lebih kecil dari -1 atau X lebih besar dari -1. Karena apa? Karena irisan nanti dari si fx ini, hasil fx kan berapapun tadi, kecuali kalau misalnya kita masukin X-nya 1. Diiriskan lagi dengan nilai fx-nya ini harus juga lebih besar sama dengan 0. Nah, nilai-nilai itulah kita pakai nanti buat domainnya dari G bundaran F ini. Nah, di sini makanya dapetin X lebih kecil dari -1 atau X lebih besar dari -1 adalah tadi fungsi seperti ini. Jadi domain G bundaran F adalah nilai dari fx-nya, tapi karena diiriskan dengan tadi domain G-nya, di mana ini harus lebih besar sama dengan 0, ya, maka jadi fungsi fx tapi harus lebih besar sama dengan 0. Jadi ditambahkan di situ. Karena nanti mau kita iriskan juga dengan domain si G-nya. Makanya saya bilang ini X-nya bukan X yang ada di A ya. GG ini X bukan yang di A, tapi X yang ada di domainnya G. Katakanlah domainnya G ini kalau di sini digambar misalnya ini yang B1 ini adalah RF ya, atau FX ya, nilai dari FX. Nah, yang di B2 ini adalah nilai dari DG. Nah, kemudian dua-duanya nanti diiriskan sesuai dengan fungsi G-nya yang bisa masuk yang mana gitu. Yang udah pasti yang fungsi fx ya, tapi nanti disaring lagi dari fungsi fx itu yang lebih besar sama dengan 0, karena dg-nya itu kan yang di B2 ini adalah nilai berapapun yang diibaratkan dengan variabel x ini, tapi lebih besar sama dengan 0. Jadi nilai berapapun yang lebih besar sama dengan 0. Yaitu mulai dari 0 sampai seterusnya ya. Jadi di B1 itu isinya adalah nilai fx gitu kan. Dan B2-nya adalah nilai dari dg. Nah, nanti kita iriskan. Makanya jadi dari G bundaran F adalah X-nya adalah elemen DF, tapi nanti di fx-nya gitu. Ditambah persyaratan diambil yang lebih besar sama dengan 0. Nah, inilah nanti domainnya G bundaran X. Nah, domain itu buat apa nanti domainnya? Nah, pertanyaan lagi kan sebenarnya. Kalau udah tahu domainnya G bundaran F dengan proses yang tadi seperti tadi, fungsinya mau ditaruh di mana itu? Buat apa gitu kan? Nah, itu nanti buat nilai di X ini gitu.
di X-nya G bundaran fx atau di X-nya dari fungsi G fx itu. Nah, kalau di GFX berarti pengganti nilai dari, artinya kita tetap pakai X yang ini ya. Kalau yang di GFX ini kan karena di dalamnya domainnya adalah fx. Nah, sedangkan fx itu domainnya X, gitu kan. Domain yang ada di DF nih. Nah, kalau pakai GFX nanti nilai X-nya yang di fx-nya di A nih ya, X-nya. Kalau yang di GFX ini. Tapi kalau di G bundaran fx itu X-nya yang di ini, di sini domain G yang dipakai. Kok bisa begitu gitu? Ya karena otomatis kan kalau kita pakai yang GFX, soalnya kenapa pakai masih domain yang di DF? Karena kita dapetin harus dari fungsi fx-nya dulu gitu. Sedangkan fx ini adalah domainnya si X. Jadi kita tetap ngambil dari akarnya kalau pakai sistem fungsi GFX ini. Nah, jadi makanya kita harus tahu dulu nih X-nya nih sama-sama nggak gitu. Misalnya gini, buat pembuktiannya. Katakanlah GFX ini saya bisa kan tuliskan dengan G dalam kurung Y. Nah, berarti kan domainnya fungsi GX tadi adalah domainnya si Y kan. Sedangkan Y adalah fx gitu. Nah, berarti kan kita harus nyari nilai fx-nya dulu. Gitu. Nah, untuk mencari nilai fx berarti kita harus tahu domainnya dari fx itu, yaitu ini yang di A. Gitu. Jadi kalau yang pakai GFX ini misalnya begitu, kecuali nanti fungsinya bukan GFX tapi GY misalnya. Nah, kita cukup ambil dari range-nya gitu. Tapi kalau di sini kan GFX, berarti kita tetap pakai X-nya, X yang di domain di A. Tapi kalau yang di G bundaran fx ini, X-nya dipakai yang di maaf, saya maksudnya ini ya. Hmm, di sini metodenya bukan pakai R, maksudnya X-nya tetap pakai yang ini ya, pakai yang pakai pemilihan yang karena jadi kita mau pakai yang ini gitu. Jadi pakai masih X yang di lebih kecil dari min 1. Artinya pakai sama-sama pakai masih yang di ini ya. Nah. Masih pakai yang di masih pakai yang di A ya. Ini berarti saya ralat lagi tadi. Ini masih pakai fungsi yang di domainnya di X di A ini. Cuma udah di filternya di sini nanti nih ya. Di fx-nya difilter lagi menjadi lebih besar sama dengan 0. Karena nanti irisan adalah irisan dari domain X, domain dari GX ini. Dan diiriskan dengan nilai dari fx-nya yaitu x-1 dibagi x+1. Nah, selanjutnya untuk mencari gimana X
itu min 1 dan X lebih kecil dari min 1 dan X lebih besar sama dengan 1 adalah dengan apa namanya, kalau misalnya teman-teman ya pernah belajar pertidaksamaan ya, pertidaksamaan, nanti dapatnya seperti itu dari sistem pertidaksamaan. Bentuknya seperti itu, berarti nilai yang memungkinkan adalah X lebih kecil dari min 1 atau X lebih besar sama. Ya kalau sekilas kita mau ingat dikit, misalnya kalau saya gambarkan misalnya X min 1 itu bisa dengan cara misalnya X min 1 dikali X 1 dulu gitu untuk menentukan nilai X-nya, faktoran ya, perkalian faktor X min 1 X plus 1 kali X min 1. Nanti kan kita dapat hasilnya X-nya di min 1 dan 1. Kemudian selanjutnya nyari daerah yang lebih besar daripada 0 adalah daerah yang X lebih kecil dari min 1 dan X plus 1. Ya nanti dilihat lagi cara mencari nilai pertidaksamaan gitu. Kemudian sebagai catatan lagi kita tadi ya, di mana X elemen G bulatan F ini domain dari G fungsi komposisi G bulatan F ini adalah X-nya adalah elemen domain F, di mana nanti Fx-nya adalah elemen dari DG. Tapi Fx-nya ini jelas ya, Fx ini elemen DG, tapi yang disaring adalah tergantung lihat dari fungsinya dulu juga gitu. Makanya nanti di sini ditambahkan lagi di B2. B2 ini adalah juga elemen dari domain G ya, yaitu sesuatu X yang lebih besar daripada 0. Jadi bukan hanya maksudnya adalah fungsi X elemen DG saja. Ya, maksudnya memang benar Fx itu elemen DG, tapi DG ini kita juga harus tahu adalah suatu nilai yang harus lebih besar sama dengan 0 karena fungsinya adalah, jadi untuk menentukan mana Fx yang nanti jadi elemen DG-nya gitu loh, kan kita saring lagi gitu dengan cara melihat dari bentuk fungsi Gx-nya. Nah misalnya kalau misalnya biar jelas, kita pakai misal. Kalau Gx-nya sama dengan X gitu ya, misalnya nggak pakai akar ya. Berarti nilai di sini akan berubah juga ya. Jadi apa? Nah kalau dilihat dari Fx-nya, kita mau misalnya nyari domain G bundaran F ini, tapi misalnya Gx-nya sama dengan X gitu ya, bukan akar X. Berarti kan kalau X kan nggak ada persyaratan, artinya berapapun bisa gitu ya. Tapi dilihat dari Fx-nya sebagai domain dari DG ini, Fx-nya inilah
nyarinya yang hasilnya berapapun kecuali yang kalau X-nya kita masukkan -1. Berarti nanti hasilnya adalah fx ini yang jadi domain G-nya adalah kita pilih adalah seluruh real gitu. Jadi fx elemen real atau nilai x -1 x plus 1 tapi nggak ada lebih besar sama dengan 0 ya gitu. Nanti kita penulisnya gitu. Jadi nanti kecuali, jadi kalau kecuali misalnya kita gini, nanti pas nulis di sininya kalau nulis di sini nanti misalnya gx-nya sama dengan x, nanti nulisnya bisa x elemen df ya, di mana x-nya, jadi tambahin aja nanti di mana x-nya tidak sama dengan 1, x tidak sama dengan 1, gitu. Dari fungsi ini. Nanti penjabaran misalnya gini, pas di sininya gitu. Jadi x elemen df di mana, nah titik 2 itu masih di mana, nanti bisa kita tuliskan x elemen real gitu, nanti di situnya x elemen real di mana x tidak sama dengan 1 ya. Jadi kalau misalnya nanti kita fungsikan ini bukan akar x tapi x doang, berarti yang jadi domain G ini adalah kita ngambil tetap dari sini, tapi dengan setelah persyaratan lewat sini fungsi ini, kemudian kita masukin sini persyaratan di sini. Yang terpilih adalah misalnya kalau gx-nya itu sama dengan x, jadi semua elemen x yang elemen real gitu kan, kecuali x yang tidak sama dengan 1 ya. Nanti nulis di sininya kenyataan begitu. Kalau misalnya gx-nya sama dengan x, itu buat contohnya. Jadi nanti kalau buat nulis domain G F-nya atau G bundaran F ini, nggak usah pakai ini juga nggak apa-apa sih, langsung aja gitu. Nggak usah pakai yang ini, nggak usah gitu. Langsung aja ke sini, di mana X elemen DF, karena nanti kita juga misalnya seperti tadi, kayak misalnya fungsinya GX itu sama dengan X. Kan kita nggak mungkin nulis persamaan begini lagi kan, kalau ini kan kelihatan ada persyaratan di situ. Tapi kalau yang misalnya GX sama dengan X, agak susah juga ya kalau bisa begitu. Bisa aja langsung begini. Yang penting kita udah tahu bahwa domain G bundar F itu mau kita pakai adalah sesuatu yang di X ini, tapi yang memungkinkan setelah kita masukkan menjadi bentuk seperti ini gitu. Yang pasti X-nya tidak sama dengan -1, ya kan, dan X-nya ini yang lebih besar sama dengan 0 dari fungsi seperti ini. Dari fungsi yang di dalam akar itu. Makanya ini kan karena tidak sama dengan 1, ini kan harusnya lebih kecil sama dengan -1 atau X lebih besar sama dengan 1 ya. Kalau misalnya enggak, kalau misalkan GX-nya sama dengan X nih.
Kalau misalnya GX-nya sama dengan X, berarti ini di sini X lebih kecil dari sama dengan min 1 ya. Nah, cuman karena ada persyaratan lagi X tidak sama dengan 1, maka ini diambilnya yang lebih kecil. Jadi yang sama dengan min 1-nya nggak diambil. Kecuali kalau misalnya, dan itu juga karena lebih besar sama dengan 0 ya, gitu. Kan kita pakai sistem tidak sama. Itu karena lebih besar sama 0 juga. Berarti kalau misalnya fungsi GX-nya G sama dengan X aja gitu. Berarti berapapun ya real. Kecuali X sama dengan min 1. Kecuali X sama dengan min 1. Nah, enggak ini. Berarti berapapun ya bener real gitu. Bukan di bawah min 1 atau di atas min 1 aja berarti. Berapapun gitu. Termasuk mungkin 0 mungkin masuk ya. Misalnya kita masukkan 1 nih. Misalnya kita masukkan 1 sini, kita masukkan 1 berarti kan hasilnya 0 ya. Masih mungkin. Jadi real, hasilnya real. Berapapun real kecuali X sama dengan 1. Sampai sini masih ada yang bingung sebelum kita melanjutkan lagi? Jadi kita tetap pakai X-nya yang di sini sama X yang di sini, X dari domain ya, yang di A. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Kalau untuk si komposisi yang lagi dibahas sih tidak ada, masa belum ada pertanyaan sih Kak. Tapi Langsung aja. kalau boleh Kak, nanti mungkin bisa bahas latihan nomor 10 Kak. Itu kan ada soal fungsi komposisi juga. Tapi kita ngomongin piecewise function gitu. Aku udah coba baca penjelasannya, penjelasan latihannya itu, cuman nggak bisa menangkap kenapa dia caranya seperti itu. Ada beberapa hal yang aku masih bingungin sih di soalnya. Baik. Berarti belum ngerti ya? Kalau tahu secara lah. konsep udah ngerti, cuman kalau misalkan disuruh nentuin GOF-nya dari piecewise function tuh aku agak bingung gitu. Nah, maksudnya yang itu gitu, bukan yang ini, bukan kita bahas tadi. Ya, berarti Oh memang di iya, latihan itu belum ngerti ya gitu. Ya, ya, coba kita lihat. Jadi ini ya. iya Kak, yang nomor 10 Kak. Jadi begini maksudnya. Kalau ini kan sebenarnya sama-sama apa? Artinya kalau gini kan sebenarnya sama-sama fungsi X ya. Ini GX. Dua-duanya ini baik yang di fx itu kan memang nilai fx dua-duanya. Tapi dengan persyaratan yang berbeda. Di mana ada yang syaratnya di mana x-nya lebih besar sama dengan 0, x-nya lebih kecil dari 0 ya. Begitu kan yang di gx-nya. Bentar.
Jadi kalau gini aja, maksudnya ini sih mudah aja. Jadi kan kita mau masukin fx-nya ke GX kan gitu. Kalau fungsinya GOF ya. Ini karena fungsinya masih apa sih? GOF ya. Ya kan kita masih mau GOF dan F inverse gitu kan. Berarti kita masih mau memasukkan nilai fx ini kan seperti saya bilang tadi. DG adalah ya kan dari di mana nilai dari x ini maksudnya fx apa? X ini elemen dari yang tadi yang A gitu. Sebenarnya gini sih konsepnya, kita bisa pakai fx juga bisa. Misalnya kalau pakai fx di mana adalah fungsi fx gitu kan. Fx elemen dari susah juga kalau ini harus ada tahu batasan dulu. Gini maksudnya. Kalau domain dari GX ini X yang kita pakai di G ini nih, domain X ini kan ada nilai fx sebenarnya kan gitu. Tapi nilai fx-nya adalah dengan X yang domain di DF tadi tetap. Jadi kita fokusnya ini berarti nanti jadi GFX kan gitu. Nah, kalau kita mau masukin ke fungsi fx-nya, nilai fx itu ke dalam GX, berarti kan masukin dua-duanya ini ke dalam dua-duanya di sini kan. Gitu. Berapapun nilai dari dua-duanya yang di fx itu, dengan persyaratannya, termasuk nanti kita coba masukin di sini, tapi dengan persyaratannya x-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, karena ini masih fungsi GX, nah ini kalau saya bilang tadi ini, X yang di sini bukan X yang di domain lagi ya, kalau di kecuali di GFX-nya nanti gitu. Makanya saya tadi yang terangkan kalau di G bundaran F X ini X-nya kita pakai tetap pakai yang X yang dari sumbernya dari DF ya. Tapi ini kita harus perhatikan GX ini di sini konsepnya adalah jadi persyaratan X lebih besar dengan 0 ini adalah nilai sebenarnya nilai X sama dengan Fx gitu. Artinya nilai dari Fx hasil Fx ini. Kalau kita misalnya inputin X-nya lebih besar dari 0, tapi kalau yang di Fx ini X-nya ini adalah DF gitu. Atau yang di himpunan A tadi. Kan? X yang di Fx ini sebagai persyaratannya X adalah X yang di dalam himpunan A tadi gitu, di DF tadi domain fungsi lah. Sedangkan X yang di sini yang buat persyaratannya juga nih adalah nilai fx sebenarnya atau nilai rf gitu kan, nilai range dari ini semua nih, dari nanti fungsi 1 min 2x dari 2 min x berapa aja tuh hasilnya tuh gitu. Kita masukin ke gx gitu. Nah, nanti kalau udah jadi bentuk misalnya G bundaran Fx gitu, baru X-nya kita pakai normalin lagi. Karena apa? Karena fungsinya udah fungsi masuk ke dalam fungsi gitu kan. Tapi berarti kan domainnya udah pasti otomatis pakai domain yang awal. Kalau udah bentuk G bundaran Fx pasti domainnya domain yang awal. Karena fungsinya udah dimasukin fungsi, udah aman gitu. Tapi kalau masih bentuknya terpisah gini, Fx sama dengan sekian, Gx sama dengan sekian, itu masih terpisah ya, belum bentuk konsep komposisi dia. Makanya kita harus tahu domainnya. Jadi kalau ini kita harus mengilustrasikan gini. Mengilustrasikannya bahwa
kalau masih bentuknya begini fx sama dengan gx, berarti belum bentuk komposisi kan, gitu. Masih lepas mereka. Gitu. Belum fungsi dimasukin dalam fungsi tadi, belum. Komposisi kan maksudnya memasukkan fungsi ke dalam fungsi. Nah karena masih lepas, belum ada ikatan apa-apa di sini, belum ada sistem apapun yang difungsikan. Maka x-nya ini domainnya masing-masing nih. Benar. X yang antara di fx dan x yang antara di gx itu nilai x-nya beda-beda. Kalau yang di fx, nilai x-nya yang dipakai adalah yang dari df atau anggota yang di himpunan A tadi digambar. Sedangkan kalau yang x yang di gx ini, domainnya fungsi g ini adalah nilai dari, kalau nanti kita mau bikin komposisinya G bundaran fx atau G fx, berarti kan nilai x ini adalah nanti nilai x yang kita ngambil dari fungsi fx tadi gitu. Karena waktu lepas begini x-nya adalah lebih besar sama 0 gitu kan. Ini waktu lepasnya ya. Adalah fungsinya ini gitu. Berarti kan x yang dipakai beda dengan x yang dipakai di fx karena masih terlepas gitu. Makanya nanti begitu dimasukin ke sistemnya, misalnya fx ini mau dimasukin ke G, berarti nanti yang mengganti x ini adalah fx tadi kan. Misalnya kita tadi kan akar x. Nah, x yang di sini, akar x ini akan kita jadikan jadi akar y kan, atau fungsi fx tadi. Bukan x yang punyanya gx lagi, tapi menjadi x ini udah kita gantikan menjadi fx gitu. Atau fungsi y. Makanya nilai x ini bukan nilai x yang ada di A, di G ini beda gitu dengan nilai x di fx. Ini punya nilai sendiri. Kalau belum diapa-apain tuh ibaratnya punya nilai sendiri. Kecuali udah kita masukin sistem gitu, sistem komposisi tadi. Baru kita udah memasukkan, ibaratnya mesinnya udah dimasukin gitu ke dalam sistemnya. Mesinnya fx ini udah dimasukin ke dalam mesinnya gx. Gitu. Tapi kalau terpisah gini, belum ada sistem apa-apa mereka, masih masing-masing aja. Makanya X yang di sini beda pasti dengan X yang di fx-nya. Itu pemahaman satu. Nah, kita coba contohnya ya. Kita lihat dari untuk jawabannya kan. Nah, tadi kan persyaratannya apa fx ini? Untuk x lebih besar sama dengan 0, kita lihat yang tadi ya. Fx ini kan persyaratannya adalah saat dia x-nya lebih besar sama dengan 0, fungsi fx-nya adalah 1 min 2x. Saat x-nya lebih kecil dari 0, fungsinya adalah 2 min x. Jadi kalau ini kan kita mau masukin gini sebenarnya. Kan kita mau nyari GOF ya. Berarti fungsi yang di fx ini masukin ke gx gitu. Nah,
ini berarti nanti kita masukin ke sini, ya kan? Ini kita masukin ke sini juga, gitu. Satu. Selanjutnya nanti dari sini juga dimasukin ke sini, dan fx-nya juga dimasukin ke sini. Karena kita mau masukin fx ke seluruh fx ke seluruh gx gitu. Ya, jadi 1 min 2x pertama kita masukin ke 1 plus x, dan 2 min x kita masukin ke 1 plus x. Nah, habis itu kita masukin juga. Jadi nanti fungsi GOF ini ada 4 gitu. Ada 4 fungsi otomatis kan. Ada 4 kemungkinan gitu. Yaitu kemungkinan yang pertama saat kita masukin 1 min 2x ke 1 plus x, kemudian kita masukin 2 min x ke 1 plus x, terus kemungkinan yang ketiga adalah 1 min 2x kita masukin ke x min 1, dan saat 2 min x kita masukin ke x min 1. Nah, ini kalau kondisi yang pertama, kita kemungkinan yang pertama kita misalnya mau masukin yang 1 min 2x, di mana syarat x lebih besar sama dengan 0, ke 1 plus x, tapi x-nya lebih besar sama dengan 0 gitu, di gx-nya. Berarti kalau misalnya nih, berarti 1 min 2x, kita jadi harus nyari ininya dulu, apa yang namanya, fungsi GOF-nya ya. Jadi kita misalnya masukin GOF, atau G bundaran F gitu ke dari 1 min 2x masukin sini jadi apa misalnya. Jadi berarti 1 itu, jadi kita cara gitu, 1 plus ya, 1 plus 1 min 2x gitu. Jadi x-nya yang di sini nih kita gantikan dengan 1 min 2x. Nah, hasilnya berapa? Berarti hasilnya sama dengan 2 min 2x. Jadi kita nulis dulu semua kemungkinan-kemungkinan. Menulis semua kemungkinan GOFX itu apa? Dengan cara tadi ya, semua kemungkinan ada 4 itu. Jadi misalnya saya mau masukin ini, saya hitung sendiri, 1 min 2x, kemungkinannya kalau saya masukin ke 1 plus x itu adalah 2 min 2x gitu kan. Nah, sedangkan yang di GX ini, jadi irisannya sekarang apa? Berarti kalau nilainya misalnya x lebih besar sama dengan 0, berapapun itu, berarti fx-nya berapa? Kan gitu. Nah, nanti begitu, seperti itu. Cuman gini aja kan, nanti kalau udah jadi GOFX kan berarti kita tetap pakai domain yang awal kan gitu. Udah kita masukin aja dulu ke fungsi GOF-nya dulu semuanya. Ini kan yang dipakai yang lebih besar sama dengan 0. Kalau misalnya yang di GX-nya misalnya lebih besar sama 0, berarti lebih besar dari apa? 1 kan ya, GX-nya. GOF, iya, kalau nilai dari GX-nya sendiri kan berarti lebih besar dari 1. Kalau dari nilai fx-nya adalah kalau besar sama dengan 0 berarti lebih kecil dari 1 ya. Lebih kecil sama dengan 1 ya. Sampai sini bingung ya? Udah mulai nangkep nih Kak. Tadi ya udah mulai nangkep sih tadi dengan penjelasan yang si domainnya itu si fx harus dimasukin satu-satu ke
ke X lebih besar dari sama dengan 0 atau X kurang dari 0 dari si GX ya. Udah mulai nangkep sih kenapa dia pengerjaannya akan kayak gitu. Iya. Nah ini X yang di sini, makanya yang X yang di GX ini nanti kalau saat udah dikomposisikan karena fungsinya GOF tadi, berarti X ini adalah nilai fx sebenarnya X-nya. Makanya nanti jadinya kalau kita lihat lagi ya, itu tadi keterangannya gitu. Kita lihat lagi, makanya ini untuk X lebih besar dari 0, kan ini berarti yang pertama tadi kemungkinannya. Ya. Kemungkinannya adalah X lebih besar dari 0, berarti nanti fx-nya adalah atau 1 min 2x ini ya adalah diantara apa lebih kecil sama dengan 1 kan gitu. Nah, untuk x-nya lebih besar dengan 0 ya kan, fx-nya lebih kecil dari 1. Nah sedangkan saat kita masukin fx yang ini nilai berapapun dengan lebih kecil sama dengan 1, kita masukin ke gx-nya atau ke definisi g-nya, di mana x-nya kalau di definisi g-nya kan x-nya harus apa tadi persatuan lebih besar sama dengan 0. 0. Nah berarti nanti fx ini selain lebih kecil dari min 1, selain lebih kecil sama dengan 1, berarti dia akan fx ini akan bisa sama dengan 0. Karena di gx-nya tadi kan persyaratannya x lebih besar sama dengan 0. Nah gitu ya. Mulai ini ya, nalar ya. Maka berarti kemungkinan fx yang kepakai adalah, nah berapa gitu. Berapa lebih kecil dari 0 gitu. Maksudnya ada dua ya, maksudnya dan fx lebih kecil dari 0. Nah kalau fx lebih kecil dari 0 dari mana? Dari saat, nah kita lihat lagi nih yang kedua, kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua adalah kalau nggak salah dari yang apa sih tadi, fx lebih kecil dari 0 ya. Ini kita masukin ini ke dalam sini gitu. Kan kita mau masukin ini ke sini kan, dan masukin ini ke sini. Nah gitu. Berarti nanti nilai fx pun berapapun adalah kemungkinan yang tadi dengan dimasukin yang pertama adalah di atas 1, di atas 0 sama dengan 0. Ya di antara fx ini di antara 0 dan 1, dan fx ini lebih kecil dari 0. Ya kan? Karena di sini persyaratannya adalah x lebih kecil dari 0. Misalnya gini, 1 min, kalau dituliskan kan biar lebih jelas. Kenapa fx lebih dari 0? Ini fx-nya adalah 1 min nah saya bilang tadi fx itu kan x lebih kecil dari maksudnya x yang di gx ini kan adalah fx ya, berarti fx lebih kecil dari 0 lah gitu aja gampangnya ya. Nah itu berarti saat memasukkan si 1 min 2x ini sebagai fx ke dalam yang gx yang di bawah nih, itu kemungkinan yang kedua berarti kan. Makanya kita balik lagi tadi nomor satu-satu nih agak rumit nih. Tapi mudah-mudahan nanti kalau udah jelas, udah gampang deh. Nah ini makanya nih kemungkinan pertama dan kedua. Jadi kemungkinan pertama adalah 0. Untuk keadaan 0 lebih kecil dari 1 adalah itu ya, nilai x-nya didapat antara 0,
X-nya antara 0 sampai setengah. Setengah. Nah, saat kita komposisikan, nah karena kan tadi kita GFX ini berarti kan fungsi GFX domainnya adalah fx ya. Ya. Domainnya adalah fx. Makanya kita tinggal masukin aja ke yang tadi gitu. Jadi dari dua kemungkinan tadi, ya ini yang kemungkinan pertama ya, dari kemungkinan pertama kita masukkan 1 plus fx. Untuk kemungkinan keadaan tadi yang 0 lebih kecil dan apa di fx ini di antara 0 dan 1 adalah begitu kita masukkan 1 plus ke dalam 1 plus fx sebagai pengganti x tadi, jadi hasilnya 2 min 2x gitu kan. Tapi dengan nilai x-nya ini atau nanti GOFX ini adalah antara ini nilai yang kita pakai. Nah, dari keadaan kedua di mana yang kita masukkan ke GX yang satu lagi, berarti dalam keadaan fx lebih kecil dari 0, nanti yang x kita dapatkan dari fungsi GFX-nya seperti ini 2x, tapi x yang kita pakai bisa dari setengah. Nah, selanjutnya begitu. Untuk yang ini tadi ya dengan tahap seperti itu, kalau kita mau lihat tadi bisa misalnya. Oke. Ya, tadi baru benar-benar jelas pas Kak Denny ngejelasin kalau si X pada GX itu FX itu baru. Oh iya, ternyata pantesan kenapa dia ngerjainnya harus 2 kali gitu. Karena ketika si FX-nya tadi kan kita meninjaunya kan FX untuk X lebih besar daripada 0 kan. Ternyata saat X lebih besar daripada 0, hasil FX-nya itu bisa positif atau negatif gitu. Oh iya, ternyata si GX itu yang di GX itu X itu si FX gitu. Aku baru nggak di situ tadi pas Kak Denny ngejelasin. Iya, tapi kita juga harus lihat pas masukinnya ya. Ya. Kita juga harus melihat dari bentuk masukinnya. Soalnya tadi kayak tadi begitu masukin ada akar kan. Ya. Berarti efek yang kepilih nanti beda lagi. Berarti harus disaring lagi lah. Makanya jadi disaring lagi lebih besar sama dengan 0 kan bisa aja kemungkinan begitu. Makanya lihat juga dari fungsinya GX-nya gitu. Kalau masukin efek ke GX, berarti kita harus perhatiin juga GX-nya gitu. Selain kita perhatiin nilai fx gitu kan, dengan persyaratan fx apa nih, juga kita harus perhatiin syarat masukin ke GX-nya gitu. Jadi disaring lagi gitu. Makanya dibilang irisannya nanti. Irisan antara nilai aslinya GX, dipilih domainnya GX, ya. Domainnya GX kan si X-nya tadi, tapi juga bisa diiriskan lagi dengan nilai fx-nya tadi. Oke. Oh iya. Nah, satu-satu ini. Oke, sudah dapat dipahami sekarang itu penjelasan yang di modulnya. Terima kasih banyak Kak. Teman-teman yang lain gimana? Mungkin udah ya kita terusin aja ya, udah nanggung nih. Udah, berarti yang coba yang kedua kita lihat ya. Nah, nanti nyusunnya makanya jadi begitu nanti nyusun. Coba yang kita yang kedua, keadaannya bagaimana ya? Ya. Kita nggak apa-apa belajar dikit-dikit tapi benar-benar no question lagi nanti ke depannya. Nah, kedua berarti kan kita memasukin ini 2 min x ke 1 plus x, 2 min x ke dalam x min 1. Dimana nanti x-nya kalau lebih kecil dari 0 kita masukin ke sini berarti nilai fx yang misalnya kalau yang lebih kecil dari 0 kan berarti x-nya ini misalnya kita 2 min x ya. 2 min x dengan x-nya lebih kecil dari 0 berarti dia selalu positif hasilnya. Makanya kita hanya ninjaunya untuk 1 plus x, si GX-nya. Oh gitu, oh iya.
Jadi misalnya kita mau masukin ke sini kalau jadi kita misalnya masukin X lebih kecil dari 0 nih. Iya. Berarti nilainya berapa aja? Misalnya ini ada garis bilangan kita Iya. 2 min kalau makin besar makin lebih kecil kan berarti makin lebih kecil dari 0 berarti jadinya plus kan. Kalau lebih kecil dari Iya. 0 kan negatif. Plus. Berarti Iya. akan bertambah dia malahan kalau makin negatif. Ya. Berarti mulai dari 2 kecuali sama dengan 2 ke atas gitu. Karena Iya. jumlah kan tambahnya jadi positif. Karena negatif kan yang lebih kecil dari 0. Nah, sedangkan di sini kita kalau masukin ke GX yang sini kondisinya X lebih besar sama dengan 0, artinya Fx yang lebih besar dari 0. Nah, itu kan berarti kepakai semuanya nih. Irisannya adalah mulai 2 ke atas kan. Karena kalau 0 di sini nih. Sedangkan ini Fx-nya adalah dari sini adalah lebih besar dari 2 kan. Nilai Fx-nya. Lebih besar dari 2. Nah, berarti nanti X yang kepakai di sini lebih besar sama dengan 0. Irisannya dengan lebih besar sama dengan 2, irisannya kan lebih besar dari 2. Iya. Nah, gitu. Irisan antara Fx lebih besar dari 0, dari sini dapatnya Fx lebih besar dari 0. Ya. Jadi nilai X yang di sini adalah nilai Fx nih. Jadi Fx lebih besar dari 0 dan Fx dari sini adalah lebih besar dari 2 gitu. Nah, diiriskan tuh. Ya, berarti lebih besar dari 2. Nah, saat nanti kalau kita masukin sini ke sini, berarti ya tinggal irisan aja. Tadi kan lebih besar dari 2 udah jelas. Nah, sekarang lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 gitu. Lebih kecil dari 0 berarti nanti dx-nya pakai yang mana? Nggak ada ya. Nggak ada. Ada positif Nah, terus. karena irisannya adalah irisannya sama dengan kosong kan. Nggak ada irisannya. Iya, himpunan kosong. Nah, kita kembali ke bentuk jawabannya. Jadi lebih besar dari 2 dan himpunan kosong. Tuh. Jadi 2 min X lebih besar dari 2 dan lebih besar sama dengan 0. Ini jadi bertemu-temu gini. Sebenarnya satu-satu aja tadi juga bisa. Untuk X lebih kecil dari 0, ya kan, yang tadi lebih kecil. Untuk X lebih kecil dari 0, ini kan kondisi yang dengan yang persamaan yang Fx yang kedua nih, X lebih kecil dari 0, maka ini sebenarnya salah penulisan ini kayaknya nih, tepuk-tepuk gitu. Masa lebih besar dari 2 dan lebih besar dari 0 gimana? Kayaknya harusnya yang tengah dulu. Hah? Iya, kayaknya harusnya mulai dari X kurang dari sama dengan 0 dulu ya. Tapi dia Iya. jadi keacak gitu. Nah, makanya nanti ini kenapa jauh dari cuma 3? Karena yang tadi yang kan nggak ada irisannya dia. Iya, Itu. irisannya himpunan kosong. Nah, kalau yang nggak ada irisannya, kalau kita balik ya. Yang tadi yang nggak ada irisannya yang berarti yang masukin ke coba misalnya X min 1 diganti dengan 2 min X. X-nya itu juga. Yang kemungkinan yang 4 ya. Berarti. Yang tadi di sana nggak ada. 2 min X kurang 1. Jadi 1 min X. 1 min X. Makanya nanti 1 min X itu nggak ditulis lagi dalam fungsinya kan. Karena emang domainnya nggak ada. Jadi Iya, kan kalau domain nggak ada, fungsinya nggak dipakai. Ya. Sedangkan yang untuk 2 min X makin 1 plus X ada ya berarti. Karena ada domainnya tadi di sana ada. 2 min X coba dimasukin ke 1 plus X.
Jadi 1 tambah 2, 3 min X ya. Berarti ada ya 3 min X ya? Iya. Iya. Jadi nanti 1 ini ngambil dari sini ke sini, ngambil dari sini berarti 1 plus 2 min X sama dengan 3 plus X. Ya kan? Nah, karena irisannya ada, di mana kalau nih X lebih besar kecil dari 0, berarti nanti hasilnya fx itu adalah 2 ke atas kan, ada nilainya, dan X lebih besar dari 0 kan di sini berarti. Ini berarti nilai fx juga nih kan, tapi fx yang lebih besar dari 0 di sini. Nah, fx yang di sini lebih besar dari 2 dan fx yang di sini adalah lebih besar dari 0, irisannya adalah lebih besar dari 2 ya. Makanya ada irisannya, berarti ada domainnya dia. Nah, kita lihat berarti nanti domain D bundaran. Nah, seperti ini. Jadi kita masukin yang memungkinkan, yang aturnya yang ada domainnya tadi, kita masukin semua hasil komposisinya. Ini ya semua hasil komposisinya min 2x, ini dari atas yang sini kan. Masukin komposisinya min 2 ini belum ditulis ya di sini. Ini yang ini min 2x ya. Min 2x. Terus 2 min 2x. Yang ini ya fungsinya. Cara kita komposisikan. Terus 3 min 3x. 3 min x. Yang ini. Dengan domainnya yang tadi. Ya kan. Dengan x yang lebih kecil dari, maka artinya gini, nanti domainnya begini, kenapa kita nyarinya tetap dari nilai df, tapi misalnya yang ini ya, yang tadi min 2x, 2 min 2x, yang tadi kan persyaratannya irisannya apa tadi domainnya? Yang 2 min 2x, irisan domainnya Yang lebih kita besar dari 2. lebih besar dari 2. di sini aja, di atas sini. 2 min 2x. Nih kan ini yang ini kan ya, yang pertama. Oh ya. Yang pertama adalah ini. Oh, ini irisannya adalah 0 di antara 0 sama 1. 0 sampai setengah nih, x-nya yang kepake adalah 0 sampai setengah. 1 min 2x. Dengan x-nya lebih ke untuk ya, x-nya yang kepake adalah 0 sampai setengah dan x lebih besar yang ini, x lebih besar sama dengan ini kan untuk yang f lebih kecil dari 0 ya. Ya. F-nya lebih besar dari setengah. Nggak bisa ya. Ya, x lebih besar dari setengah tuh. Jadi
Ini masih gampang ya, ini kalau belum banyak syarat aja nih. Jadi kita masih pakai bisa yang min 2x, itu syaratnya masih pakai bisa yang ini ya kan. Tapi nanti kalau hati-hati kalau bentuk akar tadi nih, ya kan. Kita masukin x-nya jadi fx nih kan jadi. Nah, berarti nanti nilai x-nya juga harus diperhatikan itu di sini. Disaring lagi x-nya. Domain mana yang memungkinkan untuk fx-nya begini gitu. Gitu. Kalau ini sih belum banyak persyaratan. Ya nanti sambil jalan kalau ada soal-soal yang kelihatan sulit nih suruh nyari GWK ya kita coba disampaikan aja nanti kita coba. Kalau ini masih gampang ini. Ibaratnya masih belum banyak persyaratan. Cuman jadi masih gampang. Oh, nih Excel lebih setengah lebih setengah kalau F-nya lebih kecil dari 0. Ya kan dari ini nilai GFX ini. Oh, ini kalau misalnya nilai untuk 2 min 2x X-nya ini gitu kan yang kepake. Cuman nanti kalau ada tertentu nih dari nilai ini kalau misalnya GX-nya kayak tadi akar X misalnya. Ya kan misalnya kondisinya dalam X lebih kecil dari 0 gini. Nah kan nggak mungkin. Ya kan Ya, mengganti fx artinya bukan X lebih kecil dari 0 maksudnya misalnya nih kalau yang misalnya nih GX-nya akar 3 min X ya berarti kan. Sedangkan 3 min X itu harus lebih besar dari 0 misalnya. 3 min X lebih besar sama dengan 0 karena dalam akar S kan buat mengganti fx apa mengganti X di sini fx-nya. Berarti X itu akan X itu harus lebih kecil dari 3. Dari lebih kecil dari ya kecil 3 sama ya. 3. Lebih kecil dari 3 ya. Karena ya lebih kecil dari 3. Jadi gitu nanti X-nya berarti kita pakai yang X-nya lebih kecil dari 3. Kalau misalnya tadi GX-nya adalah akar X gitu. GX-nya akar X. Berarti kan X yang sini bentuknya bentuk fx kan? Bentuk fx yang ini. Atau bentuk D bundaran apa? F bundaran G-nya. Iya, F bundaran G-nya. F bundaran G bundaran F-nya. Kemudian bentuk dari G bundaran F ini misal 3 min X. Kita pakai X-nya yang lebih kecil dari 3. Jadi kalau udah jadi bentuk komposisi X-nya X tetap yang dari A-nya ya, dari himpunan A tadi. Cuman udah kesaring-saring untuk mana yang kepake dalam sistemnya gitu. Seakan-akan gitu. Kayaknya sementara ini udah jelas ya. Apa mau yang invest nih? Yang invest aku udah kejawab sih Kak kalau invest. Oh ya, Alhamdulillah bisa ya. lebih mudah dimengerti yang invest. Jadi gitu. Kesimpulannya gini aja nih. Udah buat penutup kesimpulannya gini. Kalau dalam fungsi inverse, misalnya nih ini cuma dari A ke B. Inverse-nya B ke A. Nanti inverse lagi A ke B lagi. Muter-muter aja. Makanya misalnya kalau dari A ke B, domainnya pakai domain A. Dari B ke A, domainnya pakai apa yang di B. Nanti diinversin lagi, ya pakai domain A lagi. Gitu. Muter-muter di situ. Nah bedanya sama komposisi, tadi ada 3 bulatan kan. Ada 3 bulatan. Bulatan A,
Ada B1, B2 yang ini. Nah, ini kalau mau dari A ke C tadi, atau bentuk komposisi GOF berarti kan dari bentuk. Nah, di sini GOF berarti efeknya di sini nih. Kita mau masuk, jadi satu-satu masuk ke sini, ke sini, ke sini. Nah, berarti inverse-nya kemana nanti? Berarti inverse-nya dari GX mau dimasukin ke FX gitu. Misalnya nanti ada bentuk G kemudian F inverse X. Berarti nanti bentuknya dari GX mau dimasukin ke F. Ya kan? Gantian kalau inverse-nya. Nah, nanti prosesnya satu-satunya gimana? Ya sama. Sekarang yang ini jadi domainnya, G-nya, jadi C-nya ini jadi domainnya, masukin ke sini, jadi bentuk fungsi GX ya. Karena GX di sini. GX disaring lagi, mana yang kepake nanti di fungsi apa? FX-nya gitu. Jadi nanti fungsi inverse-nya ini G, misalnya dikasih inverse nanti di sini. Itu dari C ke balik ke A. Nah, bedanya di situ sama fungsi inverse. Komposisi. Belum pasti, ya kalau satu-satu pasti ya tetap divisi. Tapi nanti daerah-daerah domain ini bisa berubah di tengah-tengahnya. Udah, saya rasa udah cukup ya sampai hari ini. Ya, Kak. Nah, nanti kalau ada kebingungan atau mau ini coba tanya lagi. Oke, makasih ya semuanya. Terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktunya. Ya. Maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin untuk end meet-nya ya Kak. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama.